Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Buruplawi, NIM 210321100159. Saya dari kelas A dan di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil UAS saya mata kuliah usaha tani yang dimana memilih salah satu komoditas usaha tani yang ada di daerah saya. Dan di sini saya memilih komoditas jeruk brastagi tanah karo ataupun yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Baik, untuk yang pertama itu adalah latar belakang. Buah jeruk ini memiliki manfaat yang beragam bagi kesehatan manusia. Selain melancarkan pencernaan, baik juga dapat memelihara kesehatan. Nah, jeruk brastagi ini merupakan jeruk Washington Navel Orange atau WNO yang banyak ditanam di Brastagi, Sumatera Utara. Buahnya berbentuk bulat dan permukaan agak halus. Daging buahnya bertekstur lunak, mengandung banyak air dan berwarna kekuningan. Ujung buahnya bundar dan berpusar. Rasanya yang manis dan baunya yang harum membuat jeruk brastagi digemari banyak orang. Lanjut kepada gambaran umum. Masyarakat Tanah Karo dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 389.591 jiwa. Penduduk merupakan salah satu wilayah dengan permintaan jeruk yang tinggi, sehingga merupakan wilayah yang potensi untuk masuknya jeruk impor di pasar. Nah, jeruk brastagi tumbuh berupa pohon berbatang rendah dengan tinggi antara 2-8 meter. Umumnya tanaman ini tidak berduri, batangnya bulat atau setengah bulat dan memiliki percabangan banyak dengan tajuk sangat rindang. Untuk yang ketiga yaitu responden. Responden dalam penelitian ini adalah seorang petani yang saya wawancarai langsung, yaitu Bapak Redi Sanjaya Plawi yang memiliki ladang milik sendiri. Ladang itu yang ditanami adalah jeruk brastagi. Lanjut kepada pembahasan. Di pembahasan kali ini kita akan membahas kelayakan finansial jeruk brastagi, cara kerja petani dalam biaya, identifikasi risiko, identifikasi kerjasama dengan mitra, dan bidang perencanaan. Baik, untuk yang pertama di pembahasan yaitu kelayakan finansial. Di dalam menghitung kelayakan finansial terdapat dua biaya produksi yang harus kita hitung. Nah, yang pertama itu biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap sendiri dapat kita lihat itu adalah jumlah besarnya tidak ditentukan oleh volume kegiatan perusahaan di luar. Jika dilihat dari tabel di atas, maka biaya tetap yang dilaporkan oleh Bapak Redi Sanjaya itu adalah 4.455.000. Nah, bisa kita lihat di dalam tabelnya. Untuk biaya variabel itu adalah biaya yang berubah mengikuti aktivitas bisnis. Nah, ini tidak tetap ya teman-teman, itu bisa berubah kapan saja karena mungkin benih, pupuk, dan kebutuhan lainnya itu bisa seolah-olah itu meningkat. Nah, dapat kita lihat dari tabel itu jumlah yang dibutuhkan untuk biaya variabel itu adalah 9.143.500. Jadi biaya variabel yang dikeluarkan ataupun yang dibutuhkan oleh Bapak Redi untuk membiayai usaha tani jeruk ini adalah 9.143.500. Baik, di sini kita akan menghitung penerimaan, keuntungan, R per C rasio atau B per C rasio, BEP produk, dan BP harga. Nah, untuk yang pertama itu kita akan menghitung penerimaan. Dalam sekali produksi, Bapak Redi menghasilkan 20 ton ataupun 20.000 kg jeruk dan menjual dengan harga 7.500 per kilogram. Nah, penerimaan ini mempunyai rumus harga jual dikali dengan harga produksi. Maka akan kita dapat 150 juta. Maka akan kita dapat hasilnya 150 juta. Baik, untuk keuntungan sendiri ini mempunyai rumus variable cost ditambah fixed cost. Nah, di sini dapat kita temukan jumlahnya itu ada 9.593.500. Nah, keuntungan itu mempunyai rumus penerimaan dikurang total biaya. Jadi dapat kita simpulkan. Jadi kita dapat hasilnya itu 140.406.500. Nah, untuk menghitung R per C rasio atau return cost ratio itu mempunyai rumus penerimaan dibagi total biaya. Jadi 150 juta dibagi dengan 9.593.500, kita akan memperoleh 15,6. Nah, dari 15,6% ini maka 15,6 ini lebih dari 1. Jadi
usaha tani yang dimiliki oleh Bapak Redi ini layak untuk diusahakan. Baik, kita akan menghitung B per C rasio, di mana B per C rasio ini adalah keuntungan dibagi total biaya. Jadi dapat kita ketahui hasilnya itu 14,6. Nah, 14,6 ini juga artinya lebih dari 1, maka usaha milik Bapak Redi Sanjaya ini memperoleh keuntungan dan layak untuk dilanjutkan. Untuk BEP produk itu mempunyai rumus total biaya dibagi harga jual. Jadi dapat kita ketahui hasilnya itu 1.279 kg. Untuk BEP harga itu mempunyai rumus total biaya dibagi total produksi. Jadi hasilnya itu 479.657. Maka usaha tani jeruk milik Bapak Redi akan mencapai titik impas, dan pada saat produk output menghasilkan sebesar 412 kg harga dengan harga jual sebesar 479.657. Baik, masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu cara kerja petani dalam biaya. Nah, seperti yang saya wawancarai untuk Bapak Redi Sanjaya tersebut, Bapak Redi Sanjaya ini membiayai usaha taninya sendiri, tetapi mempunyai perjanjian dengan UD setempat ataupun yang UD yang menjual pestisida ataupun kebutuhan pertaniannya. Nah, permasalahan yang dihadapi petani dalam membiayai usaha taninya adalah kemampuan petani sangat terbatas sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Nah, sesuai dengan yang saya wawancarai juga, Bapak Redi Sanjaya ini mempunyai masalah karena Bapak Redi Sanjaya ini mempunyai kekurangan di dalam pengetahuan. Nah, pengetahuannya dalam mengolah pupuk berapa dosis, pestisida cocok apa, pestisida yang cocok apa untuk membasmi hama. Nah, itu menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Redi Sanjaya dalam melangsungkan ataupun melanjutkan usaha taninya. Baik, lanjut kepada pembahasan yang keempat, yaitu identifikasi kerjasama dengan mitra. Nah, untuk kerjasama dengan mitra yang dilakukan Bapak Redi Sanjaya untuk jurus Brastagi dalam produksi adalah bermitra dengan UD yang menjual pestisida dan pupuk. Dan beberapa petani yang diwawancara, mayoritas petani berhutang kepada pemilik UD tersebut akan melunasi saat masa panen tiba. Nah, sesuai wawancara, para petani itu bermitra dengan UD setempat yang menjual peralatan ataupun kebutuhan usaha tani mereka. Nah, mereka membuat perjanjian sesudah nanti masa panen tiba, maka akan dilunasi hutang-hutang yang ada di UD tersebut. Baik, untuk bidang perencanaan, di dalam bidang perencanaan ini ada dua, yaitu pemilihan lokasi dan pemilihan komoditas. Nah, sebelum memilih lokasi, para usaha tani harus mempertimbangkan yaitu iklim, mayoritas komoditas yang ditanam di sekitar tempat, dan jalannya yang mudah diakses. Nah, karena masa panen akan tiba, akan dilangsir dan harus memiliki jalan yang mudah diakses oleh supplier yang ingin membeli dan kendaraan yang akan melangsir hasil panen tersebut. Nah, untuk pemilihan komoditas ini ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu risiko, pasar, biaya, dan tenaga kerja. Oke, sekarang kita sampai di kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian tersebut, penelitian jeruk Brastagi Tanah Karo Sumatera Utara ini, pada aspek finansial usaha tani jeruk Brastagi ini milik Bapak Redi memperoleh keuntungan sebesar 140.406.500.000 dengan hasil produksi sebanyak 20 ton atau 20.000 kg. Selain itu, R per C rasio sebesar 15,6 lebih dari 1, yang menunjukkan bahwa yang menunjukkan bahwa produksi jeruk milik Bapak Redi Sanjaya ini memperoleh keuntungan. Hasil B per rasio diperoleh sebesar 14,6, yang artinya lebih dari 1. Maka keuntungan dari hasil penjualan jeruk tersebut lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, sehingga Bapak Redi memperoleh keuntungan yang layak untuk dilanjutkan. Dalam nilai BEP,
Bapak Redi akan mencapai titik impas pada saat produk yang dihasilkan sebesar 1.279 kg atau harga jual produk minimal sebesar 479.657. Untuk biaya produksi usaha tani Bapak Redi menggunakan biaya sendiri, hanya saja melakukan kerjasama dengan UD yang menjual pestisida dengan model kepercayaan. Mitra yang digunakan adalah UD penjual pestisida dan supplier jeruk. Kredit usaha tani pada daerah saya masih berkembang dengan baik dikarenakan alasan yang di atas, karena kurangnya penyuluhan kepada masyarakat, dan masyarakat itu masih kurangnya pengetahuan tentang kredit kredit usaha tani, dan mereka belum mengerti tupoksi apa yang sebenarnya diberikan oleh kredit usaha tani tersebut bagi produktivitas dan keberlanjutan usaha tani mereka. Baik, untuk saran untuk pemerintah supaya lebih memperhatikan usaha tani jeruk Medan ini adalah untuk harga jual dari jeruk tersebut, karena harga jual 7.500 masih sangat rendah dibandingkan dengan harga pestisida yang semakin hari semakin menunjak naik. Dan untuk kredit usaha tani, semoga segera memberikan penyuluhan kepada petani supaya petani dapat memahami tupoksi dan dari kredit usaha tani tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang komoditas jeruk brastagi yang berasal dari Sumatera Utara, Tanah Karo. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.